Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran dari kelas S1 Pendidikan Biologi A 2020. Dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang domain psikomotorik. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Rizky Okina, NIM 2003-02004, dan rekan saya Rafika Nurhidar, NIM 2003-02-04-027. Adapun rekan-rekan saya yang lain, yakni Isnaini Ulil Karoma, NIM 2003-02-04-020, dan Fernanda Laili Rahmawati, NIM 2003-02-04-032. Nah, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang dimensi psikomotorik. Nah, di dalam dimensi psikomotorik meliputi aktivitas gerak yang penting dalam pengembangan kemampuan siswa untuk memanipulasi objek dan mengembangkan keterampilan gerak. Nah, pada domain psikomotorik terdiri dari 6 tingkat, teman-teman. Yakni yang pertama ada reflex movement, yang kedua basic fundamental, tingkatan yang ketiga ada perceptual abilities, yang keempat physical abilities, yang kelima skilled movement, dan yang keenam yakni dan yang keenam ada non-discursive communication. Nah, pada tingkatan yang pertama ini teman-teman perlu ketahui, reflex movement adalah pergerakan alami atau tidak disengaja. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan gerak refleks, teman-teman. Gerak refleks merupakan dasar pergerakan fundamental, di mana gerak refleks ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni segmental reflex, yang kedua intersegmental reflex, dan yang ketiga yakni suprasegmental reflex, teman-teman. Nah, pada tingkatan selanjutnya atau tingkat 2 ada basic fundamental movement, di mana bentuk gerak tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Nah, gerak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu locomotor movement, yang kedua non-locomotor movement, dan yang ketiga yakni manipulative movement. Pada tingkat selanjutnya, kita ada perceptual abilities, di mana semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Nah, gerak ini dibagi menjadi 5 jenis, teman-teman. Yang pertama yakni kinesthetic discrimination, yang kedua visual discrimination, yang ketiga auditory discrimination, yang keempat tactile discrimination, dan yang kelima coordinated abilities. Nah, lanjut ke tingkat selanjutnya, ke jenjang berikutnya, yakni ada physical abilities, teman-teman. Nah, physical abilities ini merupakan fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Karakteristik fungsi terdiri dari 4 jenis, teman-teman. Pada karakteristik fungsi di physical abilities ini. Yang pertama yakni endurance. Nah, biasanya teman-teman mengenal kata endurance ini sebagai daya tahan. Nah, lalu yang kedua ada strength. Pasti teman-teman nggak asing dengan strength, yakni kekuatan. Lalu yang ketiga ada flexibility, di mana physical abilities ini memiliki fleksibilitas. Yang keempat ada agility atau ketangkasan. Nah, menuju ke tingkat selanjutnya, yakni tingkat 5, ada skilled movement, di mana pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Nah, gerak ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, yakni simple adaptive skill,
Yang kedua, compound adaptive skill, dan yang ketiga yakni complex adaptive skill. Nah, menuju ke jenjang yang paling atas, tingkat paling atas, yakni non-discursive communication, di mana non-discursive communication ini adalah tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada tingkatan ke-6 ini dibagi menjadi dua jenis, yakni expressive movement dan interpretive movement. Nah, selanjutnya ada kata kerja pada dimensi psikomotorik ini atau domain psikomotorik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Saudari Rafika Nurhidar. Kepada yang bersangkutan disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Kak Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan kata kerja operasional domain psikomotorik. Sebelumnya, apa sih fungsi dari kata kerja operasional ini atau KKO ini? Jadi, kata kerja operasional ini digunakan pendidik saat menyusun RPP, di mana pendidik akan memilih KD yang sesuai, lalu akan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD 4 yang berfokus pada keterampilan atau psikomotorik, ada beberapa kata kerja operasional domain psikomotorik yang digolongkan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu tingkat pertama yaitu persepsi. Ada kata kerja operasional memilih, membedakan, mempersiapkan, menyisihkan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kesiapan, yakni memulai, mengawali, bereaksi, mempersiapkan, dan lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga yakni gerakan terbimbing, ada KKO mempraktikkan, memainkan, mengikuti, mengerjakan, membuat, dan lain sebagainya. Lalu untuk tingkatan yang keempat yakni mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, dan lain sebagainya. Lalu tingkatan yang kelima, yakni gerakan kompleks, ada KKO memilih, membedakan, mempersiapkan, menyisihkan, dan lain sebagainya. Dan tingkat yang paling atas, yakni penyesuaian pola gerakan, yakni mengubah, mengadaptasikan, mengatur kembali, dan membuat variasi. Baik. Pada slide ini telah dijabarkan dan digambarkan apa saja bentuk penilaian yang diukur pada domain psikomotorik. Seperti yang diketahui, domain psikomotorik ini adalah domain yang berfokus pada perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti menulis, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang penting di sini, yakni pendidik harus membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen guna mengamati unjuk kerja dari peserta didik. Selanjutnya, ranah psikomotorik ini biasanya diukur melalui tes unjuk kerja atau tes perbuatan, yakni berupa praktik. Adapun aspek penilaian yang diukur yakni yang pertama yaitu meniru atau perception, yang kedua adalah menyusun atau manipulating, yang ketiga melakukan dengan prosedur atau precision, yang keempat melakukan dengan baik dan tepat atau articulation, dan yang kelima melakukan tindakan secara alami, yakni naturalization. Nah, adapun step-step yang dilakukan untuk melakukan penilaian ini. Yang pertama yaitu kriteria atau rubrik. Kriteria atau rubrik sendiri merupakan pedoman penilaian kerja atau hasil kerja peserta didik. Kriteria tersebut terdiri atas dua hal utama, yakni skor dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor tersebut. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan acuan atau kriteria. Oleh karena itu,
pembelajaran harus dilakukan menggunakan pendekatan belajar tuntas dan berbasis kompetensi, sehingga acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil ini merupakan acuan kriteria. Selanjutnya yaitu ada analisis hasil penilaian, di mana penilaian diselenggarakan oleh pendidik mempunyai beberapa kegunaan bagi peserta didik, satuan pendidikan maupun pendidik itu sendiri. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa manfaat dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar kompetensi yang sudah ditetapkan di awal, yakni di kompetensi dasar. Adapun manfaat yang lain yaitu pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu mendorong peserta didik untuk belajar. Yang keempat, mendorong pendidik untuk mengajar dan mendidik lebih baik. Yang kelima, mengetahui keberhasilan satuan pendidikan dan mendorong untuk berkarya lebih baik dan lebih terarah. Dan yang terakhir yaitu laporan penilaian. Laporan penilaian ini digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas satuan pendidikan, hasil belajar dari peserta didik untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan juga masyarakat. Laporan ini dapat berupa laporan perkembangan prestasi yang ditempelkan di tempat pengumuman sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait domain psikomotorik ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.